Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sari dengan NIM 1950006 dari kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi rekayasa perangkat lunak mengenai teknik pengujian perangkat lunak. Oke, yang menjadi pembahasan pertama di awal adalah latar belakang. Jadi, pengujian perangkat lunak ini adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Dalam pengujian perangkat lunak menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Dan untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujiannya itu bisa mencapai 3-5x proyek biasa. Nah, lalu yang kedua adalah terminologi atau istilah-istilah apa saja yang digunakan dalam pengujian rekayasa perangkat lunak. Yaitu yang pertama, reliability. Ini adalah ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Kedua, failure. Ini merupakan penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang kehendaki. Ketiga, error. Ini adalah keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Kemudian ada fault atau bug atau defect. Ini merupakan penyebab atau mekanis atau algoritmis dari suatu error. Nah, jadi kesalahan desain atau coding itu dilihat dari bug atau defect-nya. Selanjutnya, software reliability atau keandalan perangkat lunak. Jadi ini merupakan probabilitas sistem APL yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Selanjutnya, definisi dari testing atau pengujian. Nah, menurut Pressman pada tahun 2005, testing is the process of exercising a program with the specific intent of finding errors prior to delivery to the end user. Jadi pengujian ini adalah proses latihan program dengan maksud untuk khusus menemukan kesalahan sebelum dikirim ke pengguna akhir. Jadi seperti itu definisi dari testing atau pengujian. Selanjutnya, definisi testing menurut IEEE, di mana ada dua. Yang pertama, the process of operation a system or component under specific condition, observing or recording the result, and making an evaluation. Kedua, itu the process of analyzing a software items to detect the difference between exciting and required condition and evaluate to the feature of the software items. Jadi, maksud dari IAA ini adalah proses pengujian dalam perangkat lunak itu dia merupakan proses pengoperasian suatu sistem atau komponen dalam kondisi baik itu mengamati ataupun merekam hasilnya dan kemudian membuat evaluasi. Definisi testing juga yaitu apa yang menjadi pengertian dari testing software. Nah, ini adalah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk pertama, verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi. Kedua, mendeteksi error. Ketiga, validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Nah, ini adalah gambar dari contoh proses testing atau pengujian. Dalam hal ini adalah software development process. Seperti bisa dilihat dalam tampilan layar ada recruitment analysis process. Lalu yang kedua itu adalah product specification process. Lalu ada design process dan yang terakhir adalah testing process. Nah, dalam testing proses ini terdapat dua bagian, yaitu verification process dan validation process. Lalu apa yang menjadi kedua pembahasan dari testing proses ini? Seperti yang kita ketahui bahwa verifikasi dan validation ini adalah merupakan proses untuk pemeriksaan dalam suatu perangkat lunak untuk kemudian memenuhi spesifikasi dan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, validasi dan verifikasi. Nah, seperti yang telah ditampilkan di layar sebelumnya, ada proses testing, yaitu validasi dan verifikasi. Nah, validation itu is the process of evaluation a software system or component during or at the end of development cycle in order to determine whether it satisfies with specific requirements. Lalu apa itu verification? Is the process of evaluation a software system or component to determine whether to the product of a given development phase satisfies the condition imposed at the start of the
fase. Jadi yang menjadi pengertian dari kedua komponen ini, validasi dan verifikasi, jadi dia untuk proses memeriksa apakah sistem perangkat lunak ini memenuhi spesifikasi dan memenuhi tujuan, atau ini juga bisa disebut sebagai kontrol kualitas perangkat lunak. Nah, lalu apa tujuan dari pengujian perangkat lunak? Jadi yang pertama itu menemukan kesalahan atau fault sebanyak mungkin dari PL yang diuji. Kedua, membuat perangkat lunak yang diuji itu setelah diperbaikan dilakukan kemudian menjadi PL yang berkualitas. Ketiga, melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Keempat, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Kelima, test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Dan yang terakhir adalah pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Selanjutnya, ini adalah gambar ataupun tujuan dari pengujian perangkat lunak. Pertama itu untuk mendeteksi error, lalu seperti apa recruitment conformance-nya, dan lalu performance-nya itu seperti apa, dan yang terakhir adalah identifikasi dari kualitas dari perangkat lunak yang telah dirancang ataupun dibuat. Nah, lalu yang slide ini adalah pengujian perangkat lunak, di mana terdapat dua metode atau metode. Yang pertama itu adalah metode white box dan yang kedua adalah metode black box. Dari kedua metode ini, kalau dilihat untuk white box ini sendiri, dia pengujian perangkat lunaknya itu secara struktural, sementara black box ini secara fungsional. Nah, adapun pengujian perangkat lunak, yang ini merupakan pelaku ataupun user, di mana pertama ada developer atau pengembang, lalu independent tester, bagian dari pelaku penguji. Nah, kalau dilihat developer ini understand the system but will test gently and is driven by delivery. Sementara independent tester itu must learn about the system but will attempt to break in and is driven by quality. Jadi dia menguji seperti apa kualitas ataupun dari suatu sistem tersebut. Nah, kemudian prinsip dari pengujian. Pertama itu adalah harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Kedua, harus direncanakan sejak model dibuat. Ketiga, prinsip Pareto atau ini dia sekitar 80% error unconverted. Dan keempat, dari lingkup kecil menuju yang besar. Kelima, tidak bisa semua kemungkinan diuji. Dan yang terakhir, keenam, dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Nah, lalu seperti apa testability? Jadi dia testability ini memberikan kemudahan untuk diuji, yang dimana karakteristiknya itu terdiri atas beberapa, yaitu pertama operability, artinya mudah digunakan, kemudian observability, artinya mudah diamati, controllability, artinya mudah dikendalikan, dan decomposability, artinya mudah diuraikan, dan simplicity, artinya dalam lingkup kecil semakin mudah diuji, dan stability, artinya jarang berubah, dan yang terakhir adalah understability, dalam pengujiannya itu mudah dipahami. Mungkin itu bagian dari karakteristik yang perlu diketahui dalam testability ataupun pengujian perangkat lunak. Nah, kemudian ini ada dua metode pengujian perangkat lunak, dan pertama itu ada struktural atau white box, dan yang kedua adalah fungsional atau black box. Nah, mari kita lihat seperti apa penjelasan dari metode pengujian PL. Nah, untuk desain kasus pengujian dari black box testing ini, pertama dia memastikan fungsional atau perangkat lunak itu berjalan. Kedua, kesesuaian input dengan output. Ketiga, tidak memperhatikan proses logik internal. Nah, lalu kalau untuk white box testing itu seperti apa? Jadi dia yang pertama pengamatan detail prosedur, kedua mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan. Nah, lalu tingkatan testing atau pengujian perangkat lunak. Pertama ada unit testing, di mana ini adalah testing penulisan kode-kode program dalam satuan unit terkecil secara individual. Kedua, sistem testing. Ini merupakan proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi.
Ketiga, acceptance testing. Ini adalah testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerima dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima ataupun tidak. Nah, lalu ada pula istilah test case. Nah, jadi test case ini merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisiasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk melakukan black box testing, dan kedua, untuk melakukan white box testing. Nah, lalu kita lihat seperti apa white box testing atau pengujian white box, di mana ada metode pertama basic path testing, kedua memakai notasi flow graph. Nah, kalau dilihat dalam gambar ini, dia memakai notasi flow graph notation, di mana the struktur konstruk in flow graph formnya itu ada sequence, kemudian ada perulangan if, while, until, dan case. Jadi untuk white box testing ini seperti bisa dilihat gambar dalam slide ini. Selanjutnya, struktural ataupun white box. Jadi dalam pengujian white box ini, pertama dia menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Kedua, dalam menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi ataupun belum. Lalu kemudian semua komponen ini diuji. Seperti apa kompleksitas cyclomatic? Ini menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Nah, kalau kita amati bahwa memang dalam white box ini dia secara struktural. Seperti yang digambarkan pada gambar slide ini, ada contoh flowchart, kemudian itu terurut mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, hingga sampai proses terakhir. Nah, kemudian ini adalah contoh gambar white box testing, di mana ada prosedur average. Kemudian ini adalah tampilan codingan dari white box testing. Jadi seperti ini contoh dari pengujian white box. Selanjutnya, nah ini adalah gambar dari fungsional ataupun black box, di mana bisa dilihat di sini ada 3 komponen sebelum akhirnya mengeluarkan suatu output atau keluaran, di mana ada input, kemudian ada recruitment, lalu ada event. Jadi dalam satu tahap ini dia digabungkan dalam sebuah kotak ini dan akan menghasilkan keluaran ataupun output. Nah, ini adalah contoh dari seperti apa graph based dari black box testing. Ini ada objek, di mana objeknya terdiri dari 3 dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Kemudian di bawah juga bisa dilihat ada new file menu select, kemudian dokumen test, dan dokumen window. Jadi untuk contoh dari graph based black box testing bisa dilihat dalam tampilan slide ini. Selanjutnya, selanjutnya adalah black box testing versi ataupun metode equivalence seperti tuning, di mana yang pertama itu adalah if an input condition specify range 1 valid and 2 invalid equivalence classes are definite. Kedua, if an input condition requires a specific value and 1 valid and 2 invalid equivalence classes are definite, dan seterusnya. Jadi maksud dari metode equivalence ini, jadi dia melakukan pengujian itu berdasarkan input pada setiap form pada aplikasi program misalnya mobile, di mana terdapat hasil yang diharapkan dan hasil aktualnya itu beserta penarikan kesimpulan berhasil ataupun gagalnya dalam suatu pengujian black box. Seperti dijelaskan di bawah ini ada contoh yaitu input name atau NPM dalam SIAMIC ataupun sistem informasi semacam siakat lah. Kemudian jika dikosongi, kemudian ada pilihan jika diisi dengan format yang salah, dan yang ketiga adalah jika diisi dengan NPM yang benar. Jadi dia akan melakukan proses pengujian form.
Nah, selanjutnya adalah black box testing, di bagaimana kemudian menganalisa nilai batas. Jadi yang pertama itu adalah menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range atau rata-rata nilai yang valid. Kedua, menguji nilai maksimal dan minimal. Ketiga, menerapkan 1 dan 2 untuk output. Keempat adalah menguji batas struktur data yang dipakai, misalkan ukuran array sekian-sekian. Lalu inilah proses di mana kemudian kita bisa menganalisa nilai batas dari proses black box testing. Kemudian ini ada skenario pengujian khusus di mana ada 4 poin. Pertama adalah pengujian GUI atau Graphical User Interface. Kedua adalah pengujian arsitektur atau arsitektur client server. Ketiga adalah pengujian dokumentasi dan fasilitas buatan. Dan yang keempat adalah pengujian sistem waktu nyata. Nah, seperti yang dilihat dalam tampilan layar ini ada aktivitas pengujian APL atau perangkat lunak, di mana ada unit test, ada 3 poin, di mana ada subsystem kode, lalu masuk ke integration test, di mana di sini ada sistem desain dokumen, lalu adalah yang terakhir adalah functional test atau recruitment analysis dokumen, baik dari pengguna user manual. Jadi prosesnya seperti ini dalam aktivitas pengujian perangkat lunak. Ada beberapa tahapan yang perlu diselesaikan dalam pengujian perangkat lunak. Kemudian ini adalah tambahan dari aktivitas pengujian PL1 tadi. Di sini disambung pula dengan functioning system, kemudian masuk pada performance test. Jadi ada global recruitment, lalu ada validasi sistem, di mana acceptance testnya itu berupa client understand of recruitment, lalu yang terakhir adalah user environment, di mana ini adalah proses installation test. Kemudian yang terakhir adalah sistem in users. Baik itu user understanding, lalu ada 2 di sini ya, test by developer dan test by client. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan strategi pengujian perangkat lunak. Oke, jadi yang perlu dibahas dalam strategi pengujian perangkat lunak ada 2 strategi yang digunakan. Pertama ada strategi Big Bang dan incremental. Apa itu Big Bang? Ini adalah merupakan pengujian PL secara keseluruhan setelah seluruh komponen PL selesai dibuat. Lalu yang kedua adalah incremental. Nah, ini adalah pengujian yang dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari strategi pengujian incremental, di mana dia untuk incremental itu sendiri dia prosesnya secara sistematis, artinya dia secara terstruktur. Dia dimulai dari proses recruitment specification, lalu ada preliminary design, lalu detailed desainnya seperti apa, lalu masuk pada codingan ataupun kode-kode yang digunakan dalam proses pengujian perangkat lunak, dan kemudian masuk pada unit testing, dan yang terakhir ada integration testing, dan yang terakhir adalah system testing. Kemudian strategi pengujian perangkat lunak tentu perlu kita pahami seperti apa dalam membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari penguji, kemudian kapan dilaksanakannya, baik itu berupa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Dan ketiga adalah meliputi baik itu perencanaan, desain test case, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Nah, kita masuk juga pada pembahasan kaidah umum pengujian. Nah, dalam kaidah umum pengujian ini kita mulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi, lalu ada titik yang berbeda, dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda pula. Dan dalam pengujian ini dilakukan oleh developer, dan untuk proyek yang besar itu dilakukan oleh tim independen. Dan keempat, testing atau debug adalah berbeda, namun debugging ini pasti berkaitan dengan strategi testing apapun.
Oke, kemudian setelah kita mengetahui seperti apa kaidah umumnya, kemudian kita masuk dari strategi pengujian. Nah, ini dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Nah, kalau dilihat dalam gambar ini ada testing strategi, di mana dimulai dari sistem testing hingga unit testing, dan di bagian bawah adalah sistem engineering, kemudian masuk pada rekrutmen, desain, dan kode. Dan Kemudian, langkah pengujiannya itu seperti apa? Nah, seperti gambar yang di bawah ini adalah software testing step ataupun langkah-langkah dari proses pengujian perangkat lunak, mulai testing direction, kemudian kode, design, dan recruitment. Jadi untuk proses tahapannya ini harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Kemudian ada high order test, ada integration test, dan unit test. Jadi ada masing-masing bagian dalam prosesnya. Nah, kemudian ini adalah bagian dari unit testing. Nah, kalau dilihat dalam gambar ini ada semacam modul yang dimana ini diambil dari test cases. Ini merupakan interface local data structure, boundary condition independent path, error handling paths. Jadi ini adalah bagian dari unit test. Nah, kemudian kita lihat seperti apa integration testing. Nah, ini dalam integration testing ada top down integration, di mana kalau untuk metode top down itu dia metode pengujiannya itu di mana top down ini adalah metode di mana pengujian integrasi berlangsung dari atas ke bawah mengikuti aliran kontrol sistem perangkat lunak. Nah, kalau dilihat dalam gambar ini, dia secara dari atas ke bawah. Kan bisa dilihat di sini nilainya dari M1 lalu kemudian M2, M3, M4 dan M5 dan seterusnya hingga dia secara berlangsung proses integrasinya itu dari atas ke bawah seperti yang bisa dilihat dalam gambar ini. Nah, kemudian dalam integration testing ada juga yang metode bottom up integration. Nah, apa itu bottom up integration? Ini adalah strategi di mana modul tingkat yang lebih rendah diuji terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat dalam gambar ini ada cluster 1, cluster 2, cluster 3. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa ini dia akan menguji proses yang lebih rendah terlebih dahulu seperti kemudian naik ke atas atau yang namanya bottom up integration. Nah, kemudian dalam integration testing juga ada 2 poin. Yang pertama, regression testing. Ini dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Kedua, smoke testing, di mana ada tes daily. Kemudian ini digunakan untuk proyek jenis kritis waktu. Nah, selanjutnya ada pula validation testing. Nah, apa itu validation testing? Di sini disebutkan sukses jika fungsi perangkat lunak dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Kedua, alpha test. Jadi dalam validation ada alpha test yang dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Yang ketiga adalah beta test yang dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Kemudian ada sistem testing. Seperti apa dia dalam menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Nah, dalam sistem testing ini ada beberapa istilah ataupun yang digunakan dalam sistem testing. Pertama ada recovery testing jika sistem failure, dan security testing jika terjadi serangan, dan ketiga stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, dan keempat adalah performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Nah, selanjutnya ada istilah debugging dalam proses pengujian PL. Lalu apa itu debugging? Yang pertama dia untuk memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang telah sukses. Adapun kaidah-kaidah dasar sebelum debug, pertama apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain. Selanjutnya, apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki, dan ketiga apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi terakhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.